Di Baghdad, semua orang tahu bahwa cara tercepat untuk bangkrut adalah berjudi. Dan cara tercepat untuk gila adalah jatuh cinta. Namun bagi Abu Nawas muda yang bernama Hasan, jatuh cinta hanyalah sebuah teka-teki yang jawabannya harus dicuri dari balik saku seorang saudagar paling kikir di seantero negeri. Matahari menggantung terik di atas langit Baghdad, membakar debu jalanan menjadi uap panas yang menyesakkan. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang berbau rempah, keringat unta, dan parfum mawar, berjalanlah seorang pemuda bernama Hasan. Belum ada yang memanggilnya Abu Nawas kala itu. Ia hanyalah Hasan, pemuda dengan jubah yang warnanya sudah pudar dimakan usia, dan sorban yang dililit asal-asalan. Kantongnya kosong, tidak ada bunyi gemerincing dinar atau dirham di sana. Harta Hasan hanyalah otaknya yang berputar lebih cepat dari roda gerobak, dan lidahnya yang setajam pedang Damaskus. Siang itu, Hasan sedang sibuk menawar sepotong roti keras dengan logika filsafat yang membuat si penjual roti pusing, ketika tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah sungai Tigris. Angin itu nakal, menyambar sorban Hasan hingga terlepas dari kepalanya dan menggelinding cepat menyusuri lorong pasar. "Hei, tunggu!" teriak Hasan, rambut ikalnya yang berantakan kini terekspos matahari. Sorban kumal itu berhenti tepat di depan sebuah bangunan megah berlantai 2. Itu adalah toko kain sutra milik Tuan Jafar. Semua orang di Baghdad tahu siapa Tuan Jafar, saudagar yang hartanya melimpah ruah, namun senyumnya semahal air di gurun pasir. Ia terkenal pelit, galak, dan memandang orang miskin seolah-olah mereka adalah noda di jubah mahalnya. Hasan membungkuk untuk memungut sorbannya yang tergeletak di tangga pualam toko itu. Namun sebelum tangannya menyentuh kain, sebuah tongkat kayu memukul lantai dengan keras, hanya 1 inci dari jari Hasan. "Jangan kotori tanggaku dengan tanganmu yang berdebu, wahai tikus pasar!" Suara itu menggelegar. Hasan mendongak dan melihat Tuan Jafar berdiri berkacak pinggang. Kumisnya yang tebal melengkung ke atas, wajahnya merah padam menahan amarah yang entah datang dari mana. "Maafkan saya, Tuan Mulia," jawab Hasan dengan nada yang dibuat-buat sopan, meski matanya berkilat jenaka. "Saya hanya mengambil mahkota saya yang terjatuh. Angin rupanya lebih suka toko Tuan daripada kepala saya." "Pergi kau," hardik Jafar. "Kehadiranmu membuat sutra-sutraku layu." Hasan hendak membalas dengan sindiran tajam, namun kata-katanya mendadak tersangkut di tenggorokan. Matanya menangkap pergerakan di balik punggung Tuan Jafar. Di sana, di antara gulungan sutra berwarna ungu dan emas, berdiri seorang gadis. Ia adalah Zulaikah, putri Tuan Jafar. Waktu seolah berhenti bagi Hasan. Bunyi bising pasar, teriakan pedagang, ringkikan kuda, denting besi, mendadak lenyap. Yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang memukul rusuk dengan keras. Zulaikah sedang merapikan kain, namun ia berhenti dan menatap Hasan. Matanya jernih dan teduh, kontras dengan wajah ayahnya yang berapi-api. Ada sedikit senyum geli di sudut bibir gadis itu melihat rambut Hasan yang acak-acakan. Hasan yang biasanya bisa merangkai 1000 bait syair dalam sekejap, kini membeku. Ia merasa menjadi orang paling bodoh di dunia. Ia hanya berdiri mematung, menatap keindahan yang seolah tidak pantas berada di toko pengap milik orang tua pemarah itu. "Apa yang kau lihat? Matamu mau kucongkel?" bentak Tuan Jafar, menyadari arah pandang Hasan. Ia segera menggeser tubuh gemuknya untuk menutupi Zulaikah. Hasan tersentak sadar. Ia menyambar sorbannya cepat-cepat. "Tidak, Tuan, saya hanya sedang mengagumi kualitas pintu toko Tuan. Sangat kokoh, cocok untuk menahan pencuri, tapi sayang tidak bisa menahan angin." Dengan langkah 1000, Hasan berlari menjauh sebelum Tuan Jafar sempat memanggil penjaga. Malam itu, di kamar sempitnya yang hanya diterangi lilin kecil, Hasan tidak bisa tidur. Bayangan Zulaikah terus menari di pelupuk matanya. Ia sadar, dinding penghalang antara dia dengan Zulaikah bukan hanya tembok batu rumah Tuan Jafar, melainkan tembok harta dan kasta yang menjulang tinggi. Hasan menatap langit-langit kamarnya yang retak.
Tuan Jafar mungkin punya emas setinggi gunung, gumam Hasan pada dirinya sendiri, sebuah senyum licik mulai terukir di wajahnya. Tapi dia tidak punya imajinasi, dan dalam perang memperebutkan cinta, akal bulus seringkali lebih tajam daripada pedang Damaskus. Malam itu, sang penyair muda memutuskan untuk tidak menyerah. Perburuannya baru saja bermulai. Seminggu telah berlalu sejak insiden sorban terbang itu. Namun bayangan Zulaiha di antara gulungan sutra masih menghantui setiap tarikan nafas Hasan. Ia menghabiskan hari-harinya di kedai kopi, bukan untuk berjudi, melainkan untuk memasang telinga lebar-lebar. Hasan tahu, untuk menembus benteng Tuan Jafar yang sombong, ia tidak butuh tangga, melainkan sebuah celah. Celah itu akhirnya muncul lewat sebuah keluhan yang menyebar di antara para kuli panggul. Tuan Jafar, sang saudagar kaya, terserang penyakit aneh. Bukan demam, bukan pula batuk, melainkan insomnia akut yang membuatnya kehilangan akal sehat. Konon, ia sudah 3 malam tidak memejamkan mata, karena terus-menerus memikirkan fluktuasi harga cengkeh dan resiko kapal dagangnya tenggelam. Tuan Jafar menjadi 10 kali lebih galak, membuat seluruh penghuni rumahnya gemetar ketakutan. "Inilah pintunya," bisik Hasan sambil memutar-mutar sebuah toples kaca kosong yang ia temukan di tempat sampah. Hasan mulai beraksi. Ia meminjam jubah panjang berwarna hijau lumut milik seorang paman yang sudah lama tak dipakai. Jubah itu terlalu besar, tapi justru memberinya kesan berisi. Ia melilitkan sorban putih besar di kepalanya, menyelipkan sebuah buku tua yang sampulnya sudah mengelupas, dan yang paling penting, ia menggunakan getah pohon untuk menempelkan jenggot palsu dari bulu domba yang sangat lebat. Dengan langkah yang dibuat lambat dan berwibawa, Hasan mendatangi kediaman Tuan Jafar. Penjaga gerbang sempat ragu, namun Hasan menggeretak dengan suara berat yang serak. "Aku adalah Syekh Al-Hafidh Abu Tidur, pengembara dari negeri seberang yang bisa mencium bau gelisah dari jarak 7 mil. Jika tuanmu tidak menemuiku sekarang, matanya akan terbuka selamanya sampai ia berubah menjadi patung garam." Ketakutan, penjaga itu membawanya masuk. Di ruang tengah yang mewah, Tuan Jafar duduk dengan mata merah yang cekung, tampak seperti hantu yang mengenakan sutra. Di sudut ruangan, Hasan melihat Zulaiha yang sedang mengipasi ayahnya. Gadis itu tampak lelah, namun kecantikannya justru terlihat lebih alami di bawah cahaya lampu minyak yang temaram. "Sembuhkan aku, tabib," raung Tuan Jafar. "Aku akan membayar berapapun. Kepalaku rasanya seperti dihantam palu ribuan kali." Hasan mendekat, berpura-pura memeriksa denyut nadi Jafar dengan ekspresi wajah yang sangat serius, seolah-olah ia sedang mendengarkan bisikan gaib. "Penyakit Tuan sangat langka," gumam Hasan. "Tuan terkena al-fikrul al-mubalik, alias penyakit terlalu pintar menghitung. Pikiran Tuan penuh dengan angka yang saling berkelahi." Hasan kemudian mengeluarkan toples kosongnya. "Obatnya bukan diminum, tapi dilakukan. Tuan harus melakukan ritual menghitung bintang di karpet. Perintahkan putri Anda untuk membawa nampan berisi air mawar, dan Tuan harus menghitung helai benang di karpet ini sambil mencelupkan jari ke air itu. Tapi ingat, syarat mutlaknya. Jangan pernah membayangkan seekor gajah merah sedang berdansa. Jika bayangan gajah itu muncul di pikiran Tuan, hitungan harus diulang dari awal karena mantranya akan hancur." Tuan Jafar segera menunduk, fokus pada karpet Persia di bawah kakinya. 1, 2, jangan gajah. 3, gajah merah. Sial, ulang lagi. 1, 2. Selagi Tuan Jafar terjebak dalam jebakan psikologis gajah merah yang konyol itu, Hasan memanfaatkan momen tersebut. Ia mendekati Zulaiha yang berdiri tak jauh darinya. Sambil berpura-pura merapikan jubahnya, Hasan menjatuhkan secarik kertas kecil tepat di atas nampan air mawar yang dibawa Zulaiha. Zulaiha tertegun. Ia menatap tabib di depannya. Saat mata mereka bertemu, Hasan mengedipkan satu matanya dengan cepat, sebuah isyarat nakal yang hanya dimiliki oleh si pemuda penjual syair di pasang. Zulaiha tersentak, hampir saja menjatuhkan nampannya. Ia segera menyadari bahwa jenggot domba itu adalah sebuah penyamaran. Zulaiha menyembunyikan kertas itu di balik telapak tangannya. Dengan jantung berdebar, ia membaca tulisan di dalamnya saat ayahnya sibuk mengumpat gajah dalam pikirannya.
Gigi yang sakit butuh obat herbal. Hati yang rindu butuh kabar dari asalnya. Tunggu aku di pagar melati saat bulan sabit separuh. Aku akan membawa kunci untuk hatimu yang terbelenggu. Zulaiha menatap punggung Hasan yang perlahan berjalan menuju pintu keluar. Hasan berteriak sebelum menghilang. Teruskan hitung Tuan Jafar, jangan biarkan gajah itu menang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zulaiha tersenyum lebar. Ia tahu, sang penyair miskin itu tidak hanya pintar merangkai kata, tapi juga berani menantang nasib dengan cara yang paling gila. Malam itu, langit Baghdad tampak seperti hamparan bludur hitam yang ditaburi intan. Bulan sabit menggantung tipis, persis seperti potongan jeruk yang dikupas setengah. Sebuah sandi yang hanya dimengerti oleh dua jiwa yang tengah dimabuk asmara. Hasan, atau kini kita bisa menyebutnya sang ahli siasat, telah menanggalkan jubah kebesaran tabib palsunya. Ia kembali menjadi Hasan yang bersahaja, namun dengan keberanian yang meluap-luap. Di balik tembok tinggi kediaman Tuan Jafar, bau harum bunga melati menguar, bercampur dengan aroma tanah yang baru disiram. Hasan mengintai dari balik bayang-bayang pohon kurma. Ia tahu resiko yang ia ambil. Jika tertangkap oleh penjaga Tuan Jafar, ia tidak akan berakhir di pelukan Zulaiha, melainkan di dalam sel penjara yang dingin karena tuduhan penipuan dan percobaan pencurian. Namun, cinta bagi Hasan adalah sebuah perjudian besar, dan ia selalu punya kartu as di lengan bajunya. Shh! Suara desisan lembut terdengar dari balik pagar tanaman melati yang rimbun. Hasan mendekat dengan langkah seringan kucing. Di celah-celah pagar kayu yang tersembunyi, ia melihat sepasang mata jernih yang memancarkan cahaya kerinduan. Zulaiha berdiri di sana, terbungkus selendang tipis, tampak seperti bidadari yang terjebak di dalam benteng monster. "Kau benar-benar gila, Hasan," bisik Zulaiha. Suaranya terdengar seperti gemericik air sungai yang menyejukkan hati. "Ayahku hampir saja kehilangan akal karena gajah merah bayanganmu. Dia tertidur di atas karpet karena kelelahan menghitung, tapi ia bersumpah akan mencari tabib itu jika ia terbangun nanti." Hahaha. Hasan tertawa kecil. Suara tawanya lirih namun penuh kemenangan. Biarkan dia mencari Syekh Abu Tidur ke seluruh penjuru negeri. Ia takkan menemukannya, karena tabib itu hanya hidup di dalam kepalanya yang keras Zulaiha. Hasan mengulurkan tangannya melalui celah pagar. Tidak cukup jauh untuk menyentuh wajah Zulaiha, namun cukup dekat untuk merasakan kehangatan kehadirannya. Zulaiha menyambutnya dengan memberikan sekuntum bunga melati yang paling putih. "Hasan," bisik Zulaiha lagi. Kali ini nadanya lebih serius. "Candaan ini tidak bisa bertahan selamanya. Esok seorang saudagar dari Basra akan datang melamarku. Ayahku menginginkan peti-peti emas, bukan syair-syair indah." Hasan terdiam sejenak. Angin malam meniup rambut ikalnya. Senyum jenakanya menghilang, digantikan oleh tatapan mata yang tajam dan penuh tekad. "Dengarlah Zulaiha," kata Hasan dengan suara yang rendah namun mantap. "Emas hanyalah logam yang bisa berkarat, dan harta bisa habis dalam satu malam kebakaran. Tapi akalku adalah sumber mata air yang takkan pernah kering. Beri aku waktu, aku akan pergi ke istana. Aku mendengar Sultan sedang mencari seseorang yang bisa memecahkan teka-teki tentang rahasia kebahagiaan. Jika aku berhasil, aku akan kembali dengan martabat yang tak bisa dibeli oleh saudagar manapun." Zulaiha menatap Hasan dengan agum. Di tengah kemiskinannya, pemuda ini memiliki kepercayaan diri yang lebih besar daripada raja manapun. "Bagaimana kau bisa begitu yakin akan menang di depan Sultan?" Hasan tersenyum kembali, senyum khas Abu Nawas yang kelak akan melegenda di Baghdad. Karena Sultan adalah manusia, dan setiap manusia memiliki lubang di hatinya yang hanya bisa diisi oleh tawa dan kebenaran yang dibungkus lelucon. Aku akan masuk ke sana bukan sebagai pengemis, tapi sebagai cermin bagi jiwanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari arah teras rumah. Cahaya obor mendekat. Tuan Jafar rupanya terbangun dari tidurnya yang singkat. "Zulaiha, sedang apa kau di sana?" teriak suara parau itu. "Pergilah," bisik Zulaiha panik. Sebelum menghilang ke dalam kegelapan malam, Hasan menggenggam bunga melati itu erat-erat ke dadanya. "Tunggu aku, Zulaiha.
Saat bulan purnama tiba, namaku akan ada di bibir setiap orang di Baghdad, dan namamu akan ada di dalam doa syukurku." Hasan melompat pagar dan menghilang seperti asap. Malam itu menandai akhir dari masa muda Hasan yang ceroboh dan lahirnya Abu Nawas, sang legenda yang akan menaklukkan dunia bukan dengan pedang, namun dengan kecerdikan dan tawa demi sebuah janji cinta.